Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, ya, sehingga pada hari ini kita dipertemukan di pembelajaran daring dalam keadaan sehat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tersampaikan pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Anak-anak kelas 2 SD Terpadu Putra Harapan, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, selalu semangat dalam belajar. Oke, alhamdulillah kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran tematik di tema yang kedua, ya. Masih ingat kemarin kita belajar tentang muatan pelajaran apa? Ya, kemarin kita sudah mempelajari bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Sekarang kita akan melanjutkan materi di tema yang kedua, yaitu bermain di lingkunganku, masih di subtema yang keempat, bermain di tempat wisata. Ya, di buku pena 2A dan juga buku tema 2, bermain di lingkunganku. Oke, sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan melafalkan bacaan basmalah kita semuanya dimudahkan, ya, dalam mencari ilmu. Semoga nanti juga apa yang Ustazah akan sampaikan dapat bermanfaat dan dipahami oleh Ananda semuanya. Oke, kita mulai saja untuk pelajaran hari ini. Kita bisa baca bersama-sama, ya. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Siti berkata, "Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya?" tanya Benny. Bagaimana kalau kita coba?" tanya Siti. Kemudian Benny menjawab, "Wah, ide yang bagus." Siti berkata, "Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 4 layang-layang. Kalau aku bagikan 4 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima?" Langsung kita buktikan, ya. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Kemudian Benny berkata, "Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri, ya?" Nah, itu tadi percakapan antara Benny dan Siti tentang pembagian yang dengan menggunakan bilangan 1. Kita akan mempelajari muatan matematika KD 3.4 dan 4.4. Menghitung hasil pembagian dengan 1. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1? Perhatikan contoh berikut ini. 4 dibagi 1 sama dengan berapa? Nah, kita akan mengurangi, karena dibagi 1, ya, kita akan mengurangkan 1 sebanyak nanti hasilnya sampai 0. 4 dikurangi 1, hasilnya 3. 3 kurangi 1, 2. 2 kurangi 1, 1. Dan 1 kurangi 1, hasilnya 0. Jadi ada berapa kali pengurangan di sini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4.
Ya, 4 di sini karena pengurangannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Bilangan berapapun jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, ini harus kalian ingat-ingat ya. Pokoknya kalau semua bilangan itu dibagi 1, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. 4 bagi 1, 4. 5 bagi 1, 5. 10 bagi 1, 10. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat materinya di Bupena halaman 148. Kemudian Siti dan Benny mulai percakapan kembali. Siti berkata, ada satu lagi yang aku temukan. Wah, hebat. Apakah itu? Tanya Benny. Nah, begini. Tadi Benny kan punya 4 layang-layang. 4 layang-layang itu dibagikan ke 4 orang, yaitu aku, Dayu, Lani, dan Udin. Berapa layang-layang yang kami dapatkan masing-masing? 4 dibagi 4. Ya, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Ingat, kalau 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ya, semua kebagian 1 layang-layang. Benar sekali, artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Nah, ini tadi kalau percakapan yang pertama itu bilangan yang dibagi itu yaitu bilangan 1 ya. Kemudian kalau yang sekarang bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri. Kita lihat penjelasannya. Menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan itu sendiri? Perhatikan contoh berikut ini. 4 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Berarti itu artinya 4 dikurangi 4 sampai nanti hasilnya 0. 4 dikurangi 4 karena ini langsung hasilnya 0. Jadi ada 1 kali pengurangan sampai hasilnya 0. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ingat, bilangan berapapun, jika dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Ya, diingat-ingat ini. Bilangan berapapun, jika dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Bisa kalian lihat materinya di Bupena halaman 148. Oke, itu tadi pembagian dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Sekarang kita menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan. Contohnya 36 dibagi 4 dibagi 3. Berapa hasilnya? Secara berurutan ya. Jadi kita menggunakan 2 tahap. Yang pertama, kita bagi dulu angka pertama dan kedua. Setelah ada hasilnya, baru kita bagi lagi dengan angka yang ketiga. Ya. Tahap pertama, 36 dibagi 4. Artinya 36 dikurangi 4, nanti sampai hasilnya ada 0. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Berarti ada 9 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Hasil dari bilangan pertama dan kedua, kita bagikan lagi dengan bilangan yang ketiga. Ya, itu nanti jadi tahap yang kedua, 9 dikurangi 3. Maaf, 9 dibagi 3. Artinya 9 dikurangi 3 sampai nanti hasilnya ada 0. Jadi 9 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3. Nanti hasilnya ada 3 kali pengurangan sampai hasilnya 0.
Cara melakukan pembagian dengan 3 bilangan ya tadi ya. Yang pertama hitunglah pembagian bilangan pertama dan kedua. Setelah itu hasil pembagiannya kemudian dibagi lagi dengan bilangan yang ketiga. Bagaimana? Sudah paham? Kita lihat contoh yang selanjutnya. Bisa kalian lihat di halaman 155. Bu Guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Jadi, kalimat matematikanya yang pertama 24 dibagi 3 baru dibagi lagi 2 ya. Jadi penyelesaiannya 24 dibagi 3 dibagi 2. Kita hitung dulu bilangan yang pertama dan yang kedua. 24 dibagi 3 hasilnya 8 ya. Karena ada 8 kali pengurangan yang sampai hasilnya 0. Kemudian hasil dari pembagian pertama, hasilnya 8 ini kita bagi dengan bilangan yang ketiga yaitu 2. 8 dibagi 2. Artinya 8 dikurangi 2 sampai hasilnya 0. Jadi, kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 4 lembar ya, karena hasil dari 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, itu tadi cara untuk menghitung pembagian dengan 3 bilangan. Bacalah teks percakapan berikut. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Benny, jawab Lani. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Tanya Lani. Masih. Di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Jawab Benny. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya? Kemudian apa saja alatnya? Tanya Lani. Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun, bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan yang lainnya. Jawab Benny. Nah, kita akan mempelajari muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4. Menjelaskan ciri-ciri hiasan dari bahan alam. Bahan alam dapat dimanfaatkan menjadi hiasan. Bahan alam yang biasa digunakan yaitu daun, biji-bijian, ranting, dan cangkang kerang. Ya, hiasan seperti contoh berikut ini, ada figura atau bingkai foto yang dihias dengan menggunakan apa ini? Cangkang kerang. Cangkang kerang juga termasuk salah satu contoh bahan alam yang bisa kalian dapatkan di daerah pantai ya. Kemudian menjelaskan cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Karya kerajinan dapat dibuat dari bahan alam dengan cara menempel. Selain bahan alam, kamu bisa memanfaatkan barang bekas seperti tempat tisu yang dihiasi dengan bahan alam. Ya, jika ada tempat tisu yang sudah tidak terpakai lagi, bisa kalian manfaatkan untuk membuat hiasan dan kita menggunakan bahan alam. Kalau di sini contohnya hiasannya menggunakan apa? Daun ya, daun ataupun bunga yang sudah kering
bisa juga masih yang berwarna hijau atau berwarna-warni. Itu bisa kalian gunakan ya untuk membuat hiasan, boleh menggunakan barang bekas. Nah, di sini tempat tisu, bisa kalian gunakan ya, bahan alam yang digunakan misalnya daun dan bunga kering. Di sini menggunakan daun. Barang bekas yang digunakan bisa menggunakan tadi contohnya tempat tisu, kalau ini bisa menggunakan kotak sepatu bekas. Membuat hiasan dari sisa kulit buah atau biji-bijian ya. Banyakan kan kalau sisanya itu kita buang. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat hiasan. Membuat hiasan dari bahan alam dapat menggunakan kulit buah-buahan atau biji-bijian. Contohnya di sini ada biji kacang hijau, ada biji jagung, biji kacang merah, cangkang telur, dan juga cangkang kerang. Kulit buah salak dapat dibuat berbagai kerajinan yang sangat indah. Kulit buah salak memiliki kelebihan dibandingkan kulit buah lainnya. Kulit buah salak memiliki permukaan yang sangat unik, yaitu bentuknya seperti tumpukan genting dan bergerigi. Ya, sama seperti bentuk sisik ya. Nah, ini dari kulit buah salak bisa dibuat gantungan kunci. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang muatan matematika dan SPDP. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan, Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Ananda semuanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita semuanya membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran untuk perhatian dan yang sudah kalian simak hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.